Kadzabat Samudu wa 'adum bil qari'ah. Nah, makanya ini ya, telah mendustakan kaum Samud dan kaum 'Ad bil qari'ah dengan hari kiamat. Coba lihat Bapak Ibu. Allah menyebutkan hari kiamat tidak lagi dengan narasi al-haqqah, tapi menyebutkan hari kiamat itu dengan al-qari'ah. Tapi maknanya sama, Kepelbagaian nama-nama lain daripada hari kiamat itu adalah sesuai dengan karakter-karakternya. Ya, al-qari'ah itu tadi ya, menggedor. Bila Allah mengetok alam ini, kiamat terjadi, kiamat. Kadzabat Samudu wa 'adum bil qari'ah. Telah mendustakan, berarti ini akhlak mazmumah. Bagaimana respon mereka dengan informasi yang diberikan oleh Allah itu, mereka tidak percaya. Siapa itu? Ada dua sampel pada ayat ini, kaum 'Ad, kaum Samud. Kaum 'Ad itu nama kaum yang Allah utus kepada mereka nabi yang bernama Nabi Hud alaihissalam. Kaum Samud adalah itu nama kaum yang Allah utus kepada mereka nabi yang bernama Nabi Saleh. Di mana ini letaknya Pak Ustadz? Kalau dalam peta dunia sekarang, para ulama menjelaskan itu kira-kira di daerah Hijaz. Di mana tuh Hijaz? Di peta dunia kini tidak ada Hijaz namanya, tapi sekitar kira-kira 300-400 kilo dari kota Madinah. Ini daerahnya dulu namanya Hijaz. 300-400 kilo dari kota Madinah. Sehingga beberapa jalan kita akan menemukan tulisan di Madinah itu, jalan menuju ke Madain Saleh, ada daerah pariwisata. Bagaimana? Ada yang berkata begitu, Bu. Tapi sebenarnya ada beberapa tempat yang Nabi enggan untuk pergi ke sana. Nah, sekarang kalau bagi saya itu sebenarnya Bapak Ibu, kalau untuk mentadabburi ayat lalu mengambil ibrah dan pelajaran tidak ada masalah. Tapi kalau hanya untuk bertamasa jalan-jalannya, nauzubillah min dzalik, kalau ada pula hal-hal negatif di sana, itu mempercepat datangnya bala. Ada yang saya dapat informasinya Pak Ibu, walaupun itu daerah Arab, tapi kan tercampur budaya-budaya Eropa, budaya-budaya Barat mau dibawa ke sana. Itu katanya keterbukaan mereka dalam bernegara. Ini satu umat yang pernah dulu dibinasakan Allah karena pembangkangan mereka. Ya, sama dengan Mesir. Bapak Ibu, Mesir Fir'aun itu piramidnya itu menjadi kebanggaan Mesir. Oke, satu karena income Mesir ini banyak sekali dari pariwisata. Bapak Ibu, sampai sekarang kan masih ada tulang belulang Fir'aun itu di Mesir. Dan itu menjadi jualan domestik ataupun jualan untuk internasional mereka untuk jualan pariwisata. Hakikat Allah selamatkan jasadnya Fir'aun itu diturunkan ayat yang khusus, nahnu nunajjika bi badanika litakuna ayatan min khalfika. Kami yang lautnya tidak mau terima, tidak mau tenggelam dan terbenam. Dilemparkan kembali oleh ombak itu ke tepian pantai jasadnya Fir'aun. Orang masyarakat Mesir di zaman itu tahu betul ini raja kami. Dan di zaman itu Pak Bu, mereka sudah punya kemampuan untuk memumikan. Jadi ibaratnya di balsem gitu, dia dikasih supaya mengawetkan raja-raja mereka, bukan hanya Fir'aun ini. Fir'aun itu nama panggilan Bu ya, bukan nama asli. Setiap raja yang mereka ikuti namanya Fir'aun. Jadi Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 gitu. Harapannya Allah turunkan itu supaya tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang tirani, yang zalim seperti Fir'aun ini, sehingga hadir terus dalam ingatan mereka kezaliman pemimpin akan berakhir dengan tragis seperti tenggelamnya Fir'aun. Tapi kenyataan di masyarakat bukan itunya yang lebih menonjol. Yang lebih menonjolnya adalah mereka jualan pariwisata. Oh, ini dulu sejarah. Bukan begitu. Nah, Madain Saleh atau Al-Ula tadi sebelumnya, sekarang sudah macam-macam tujuannya, tempat pariwisata karena orang sudah bosan, sudah biasa, ya kan? Makkah, Madinah, city tour di Makkah sudah biasa. Tapi mereka mencari yang lain. Nauzubillah min dzalik, tujuan ke sana beribadah. Ini tambahan. Yang tambahan ini membuat
dosa-dosa berikutnya yang entah diampuni dan tidak ketika mereka bertobat di Mekah atau di Madinah itu Bu ya. Kita akan lanjutkan. Kadzabat Samudu wa 'adun bil qaryah. Ada satu saya yang lupa. Ustaz, kalau ada pertanyaan begini, Ustaz, kenapa banyak sekali Allah mengulang-ulang kaji atau ayat tentang kiamat ini? Gitu kan? Bapak Ibu, itu ada perspektif ulama dari ahli tafsir mengatakan itulah cara Allah menunjukkan kecintaannya, sayangnya kepada kita. Allah berulang kali sejak dini ingatkan bahwa ini pasti terjadi supaya hal-hal yang akan terjadi itu diterangkan oleh Allah sedetail mungkin supaya kita bisa lolos selamat dalam menghadapi perjalanan-perjalanan dari peristiwa itu. Pak, Bu, awakkah ujian bisu bocor, soal sudah bocor kini kok. Bahkan jawaban-jawaban sudah jelas. Kira-kira bagaimana dengan ujian besok? Insya Allah lulus 100% karena sudah bocor soal. Persaingan bukan lulus atau gagal, persaingan adalah nilai siapa yang tertinggi, gitu kan? Tapi berbeda, hari kiamat, hari akhirat dan seluruh seluk-beluknya itu sudah dibocorkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya. Tapi apakah manusia nanti sudah akan lulus semuanya melewati peristiwa-peristiwa itu? Lalai, banyaknya lalai. Maka cintanya Allah kepada kita berulang kali itu disebut supaya menjadi perhatian. Itu, Bu, Ibu punya anak, kadang Allah sudah itu lama nikah lonya, tibunya ke rumah wa, datang waktu zuhur, bayi nggak anjuk, nak sembayang nak. Bapak Ibu, ini adalah punya bini, ini punya suami. Kenapa Ibu masih ingatkan bahkan setiap kali sembahyang bagi anjur? Karena sayangnya dengan anak itu supaya ia tidak meninggalkan sholatnya. Walaupun dia sudah lawa bini, lawa suami, lawa punya orang misalnya, nah tetap saja ketika datang ke rumah kita ingatkan. Kenapa? Sayang jangan sampai anak ini lalai dalam. Kenapa itu perspektif sebagian ulama mengatakan kenapa berulang kali Allah menyebutkan tentang kiamat ini dengan berbagai macam narasi. Allah sangat sayang. Allah sangat sayang pada kita, jangan sampai kita gagal, lalai ketika menghadapi hal yang sangat penting ini. Sampai dari umat yang tidak percaya atau mendustakan hari kiamat berbangkit itu kaum Samud dan kaum Ad. Dua kaum ini Pak, Bu, pertama dari segi strategis wilayah dekat dengan tempat turunnya wahyu, Madinah dan Makkah. Tempat turunnya wahyu di mana Nabi berdomisili dengan sahabat adalah di Makkah atau di Madinah. Ini tempat daerah yang tidak terlalu jauh dari tempat ini, sehingga apakah segar dalam ingatan mereka? Iya, masyarakat Madinah di saat itu, masyarakat Mekah di saat itu mengerti betul ini daerah yang mereka tahu, ya, dari kisah-kisah kakek nenek moyang mereka. Kaum Tsamud ada yang berpendapat ini peristiwanya adalah dari sekian ribu, ada yang mengatakan 350.000 atau sekian ribu tahun sebelum Masehi. Kaum Tsamud dan kaum Ad ini sebenarnya dua kaum yang tidak terlalu jauh, telah keturunan dari Kan'an. Dulu orang tua nenek moyang mereka pernah satu kapal dalam banjir besar zaman Nabi Nuh. Lalu kemudian menyebar, dan kaum Tsamud itu Allah utus kepada mereka nabi yang bernama Saleh. Kaum Ad ini juga satu masa, satu zaman yang Allah utus kepada kaum ini bernama Hud alaihi salam. Bapak Ibu, di surah Al-Fajr diterangkan tambahannya. Kaum Ad dan kaum Tsamud ini sudah diberi oleh Allah talenta, kemampuan luar biasa, terutama dalam soal infrastruktur, membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Misalnya ya, di dalam surah Al-Fajr Allah berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin iramazatil imad. Ya, kaum Ad itu kata Allah begini, apakah kamu mengetahui bagaimana akhir cerita, artinya di ujung
akhir cerita dari kaum Ad. Bagaimana kaum Ad? Irama zatil imad. Ibu kota negeri itu dulu dikenali dengan nama ibu kota Iram. Iram itu sudah punya bangunan yang tinggi-tinggi. Sekian ribu tahun sebelum Masehi. Coba bayangkan Pak Bu, kalau kita membaca tentang sejarah kuno, itu mungkin masih purbakala, orang zaman batu. Ini negeri sudah punya kemampuan membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Kemudian kaum Tsamud, Allah juga mengingatkan kita, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi Tsamud wa Tsamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Kaum Tsamud ini pula, umatnya Nabi Saleh ini pula, itu gunung-gunung batu. Ya kan, kalau kita jalan di Mekah, di Madinah itu kan Pak Bu, Jabal Mak dan segala macam itu kan gunung-gunungnya batu. Makanya enggak tumbuh di sana. Saya sering mempagarahan jamaah, Bapak Ibu yang nyium buka lahan sawit masih banyak kok, tapi minta izin ke Raja Salman dulu aja ya. Nggak bisa tumbuh kan, tapi luas terbentang. Kaum Tsamud itu umatnya Nabi Saleh, mereka sudah punya kemampuan talenta, dia ukir itu batu-batu karang, lalu membuat menjadi ukiran yang megah dan mewah, tinggi-tinggi bangunannya. Jadi sampai hebatnya mereka itu ada clue yang Allah sampaikan dalam surah Al-Fajr, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah ada di negeri manapun yang mampu mencipta, membuat mahakarya, bangunan, infrastruktur sehebat itu. Ini meyakinkan kita Bapak Ibu. Saya itu pernah kuliah tahun 2009, 2005, 2004 di Mesir. Dan karena ayat itu kan ditambah oleh Allah pada surah Al-Fajr, wa fir'auna zil autad. Allah ingin mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, tidakkah kalian melihat bagaimana akhir cerita, ending cerita yang Allah berlakukan kepada Fir'aun. Wa fir'auna zil autad. Fir'aun itu sudah punya bangunan yang tinggi-tinggi. Bapak Ibu, dari tempat kami tinggal di Mesir itu kan kalau pakai bus angkutan umum hanya 1.500, 3.000 perak, itu sudah sampai kita ke depan piramid. Piramid ini satu batu batanya bisa aja satu ruangan kita ini dan itu adalah 5.000 tahun sebelum Masehi. Kira-kira 5.000 tahun Masehi itu bagaimana model orang, bentuk orangnya, sehingga ada yang mengatakan ini kemampuan mereka manusia di zaman itu juga barangkali dibantu oleh jin ifrit yang muncul beberapa kali dalam Quran, disebutkan tentang kisah Musa kan. Ada yang berkata begitu. Jadi kokoh sampai sekarang itu piramid, ya kan? Tidak terbayang oleh kita. Ternyata pernah masih kami kuliah di sana Pak Bu. Jadi kan biasa itu Bu ya, kalau pertukaran musim ada onggokan padang pasir ini bisa berpindah dia. Ada hujan abu namanya. Makanya Ibu kalau kita pergi ke Timur Tengah, lah orangku ndak apa sealah membek rumah ndak ada pakai warna-warni. Buruak saya dari Aceh. Karena memang kalau datang abu itu warnanya warna kusam saja. Tapi kalau di dalam rumah mereka macam-macam dekornya, macam-macam isinya. Tapi kalau di luar sama saja. Jadi tidak ada yang wah pakai warna ini warna itu, tidak ada. Karena jadi ada dulu peninggalan yang sudah ribuan tahun itu tertutupi oleh pasir-pasir ini. Masih banyak, dan bahkan tim arkeologi yang terus mencari tentang sejarah-sejarah masih ada sampai sekarang, masih terus ya ditemukan inilah, ditemukan itulah, macam-macam. Bapak Ibu, meyakinkan kita Fir'aun saja yang seperti demikian kokohnya ada sampai sekarang, bukti. Jadi bukan omong kosong. Allah menyebutkan ayat-ayat ini dengan bersamaan dengan itu ada faktanya gitu. Ada faktanya. Gitu ya. Cuma Bapak Ibu, dua kaum ini tidak mau mendengarkan arahan nabinya, utusannya. Mereka dustai. Baik Nabi Hud alaihissalam, baik Nabi Saleh. Itu mereka ejek. Bahkan kalau Nabi Saleh dalam surah yang lain itu Allah katakan kehebatan mereka dalam mengukir ini, ditantang nabinya, diejek. Kira-kira nabi ini bisa nggak nih seperti kita?
Lalu besok harinya dibawa itu batu karang yang sangat besar. Soleh, kalau kamu memang dari pihak yang benar, bisa enggak ukirkan pada kami satu ukiran yang megah? Ya, mereka tahu Nabi Soleh ini tidak ada pengalamannya soal bikin ukir-mengukir gitu. Lalu diambil oleh Nabi Soleh, dibuat, mantap, berbentuk onta. Hebatnya, tidak ada ini ilmunya pada mereka yang hebat mengukir itu. Itu onta bisa bernyawa dan bisa pula menghasilkan air susu, yang air susunya dapat diminum oleh masyarakat. Yang tadinya itu kaum Samud berkeinginan Nabi Soleh ini tidak dapat menjawab pertanyaan ini, orderan ini, yang tujuannya supaya mereka lecehkan, mereka tertawakan. Berbalik arah, dia bisa membuat sesuatu yang hasil mahakaryanya lebih hebat pula dari bisa diminum, orang jadi senang. Bapak Ibu, bahkan ada mengatakan keinginan masyarakat untuk beriman dengan Allah itu mulai seperti Fir'aun itu yang memarahi tukang-tukang sihir. Seketika tongkatnya Nabi Musa menjadi ular besar dan memakan tali temali yang menjadi ular-ular kecil para sihir itu, lalu mereka terbelalak matanya. Para penyihir itu sebenarnya di dalam hatinya sudah menyatakan akan beriman dengan Nabi Musa. Lalu melihat gelagat-gelagat tukang sihir ini yang hampir rata-rata akan beriman dengan Nabi Musa dan apa yang dibawanya, Fir'aun datang. Coba ya. Nah, gitu. Coba. Dalam ayat yang lain itu ada Allah katakan ancaman Fir'aun kepada penyihirnya, tangan kanan kalian dan kaki kiri kalian secara bersilang saya akan potong. Atau kalau masih ada aja Pak, la usallibannakum, saya akan mensalibkan di tiang gantungan, lalu disalib sampai mati. Itu ancaman Fir'aun. Begitu juga kaum Tsamud tadi itu juga memberikan ancaman itu. Akhirnya apa? Onta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh tadi dibunuh, sehingga tidak ada lagi orang untuk bisa minum air susunya. Kemurkaan Allah datang, mendatangkan suara yang keras yang mengakibatkan semua mereka itu pingsan mati. Bahkan ada riwayat mengatakan itu yang sekaligus menutup buku tentang kaum Tsamud, ludes habis semuanya.